Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian anggota APLI dan juga saudara-saudara para distributor yang tercinta. Alhamdulillah kita ketemu kali ini untuk membincangkan terkait dengan masalah halal dan haramnya MLM atau penjualan langsung berjenjang, di mana ini sebenarnya suatu masalah yang sudah sangat lama ya kita dengar. Karena apa? Sampai sekarang ini masyarakat masih terus memperbincangkan bahkan mempertanyakan apakah penjualan langsung berjenjang itu halal atau haram ya. Dan memang kita menyebut penjualan langsung berjenjang karena ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan kalau di masyarakat kita mengenal dengan istilah MLM. Baik, alhamdulillah di depan kita sudah hadir seorang pakar terkait dengan masalah penjualan langsung berjenjang, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Sofwan Johari, LC.MAG ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Sehat sampai kondisi begini kita orang sehat ya. Iya, alhamdulillah. Nah ini Tat, ini kebetulan silakan. Banyak sekali ini masyarakat yang masih bingung ya, mempertanyakan benar nggak sih MLM itu halal? Karena apa? Banyak sekali sekarang ini kita tahu ya, di YouTube kalau kita buka itu masih banyak cerita-cerita tentang bahwa MLM itu sebenarnya haram. Bahkan para ustadz-ustadz pun banyak menyatakan itu masih haram. Dan sebenarnya kan sangat disayangkan karena apa? Pihak DSN MUI sudah memberikan suatu fatwa, ini sekitar 13 tahun yang lalu ya, fatwa nomor 7 tahun 2009. Namun sepertinya ini belum banyak dipahami oleh masyarakat umum, sehingga ketika mereka mau untuk masuk dalam bisnis MLM ini mereka merasa ragu. Ada yang bilang haram. Bahkan ketika saya bilang, tanya teman saya sendiri bilang haram. Saya tanya haramnya di mana? Mereka pokoknya haram aja. Nah ini yang sangat sayangkan ya. Nah ini gitu, pokoknya haram ya. Pokoknya haram. Itu yang jadi susah jawabnya. Pokoknya haram. Jadi bilang haramnya di mana? Enggak, pokoknya haram. Nah ini tuh. Nah ini kan kita lihat aja bahwa dasar-dasar masyarakat atau mungkin sebagian anggota kita nih yang masih bingung ya. Ini kan karena pertama itu ada putusan Munas Alim Ulama NU di Kota Banjar ya. Itu tanggal 27 Februari 2019 yang disampaikan oleh pimpinan sidang yaitu Kiai Haji Asnawi Ridwan yang menyampaikan bahwa MLM itu adalah keputusannya haram. Terus kemudian juga ada buku karangan Hafiz Mufti Sani berjudul Bisnis MLM itu Haram. Ini terbit tanggal 22 Juli 2021, berarti baru. Baru ya, 2021. Baru sekali. Okay. Kemudian ada fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi. Ada keputusan Lembaga Fikih Islam di Sudan. Dan fatwa Pusat Kajian dan Penelitian Al-Iman Al-Abani Yordania. Dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa bisnis MLM itu haram. Dan inilah yang kemudian juga menjadi dasar dari sebagian masyarakat kita dan sebagian ulama menyatakan bahwa ini adalah bisnis yang haram. Gitu. Kemudian juga ini banyak sekali kita menemukan kesan-kesan ya di masyarakat kita bahwa bisnis ini nggak boleh untuk diikuti. Tidak boleh dijalani karena itu nanti haram tadi. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kita semua nih, Ustadz, ya. Apa pendapat Ustadz terkait dengan masalah banyaknya ulama ataupun fatwa tadi yang menyatakan bahwa MLM itu haram, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, yang pertama ya, saya sapa kepada semua anggota APLI dan juga semua anggota multilevel anggota APLI. Mudah-mudahan sehat walafiat dan sukses menjalankan bisnisnya masing-masing insya-Allah. Terkait masalah multilevel marketing atau PLB, penjualan langsung berjenjang ya dalam bahasa Indonesianya. Banyaknya data yang disampaikan Pak Bayu tadi ya, luar biasa itu, udah banyak banget tuh. Menurut saya tidak perlu membuat Bapak Ibu para praktisi bisnis multilevel marketing atau PLB, penjualan langsung berjenjang untuk galau. Yang pertama begini, dalam Islam itu ada kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya berbisnis itu kan mubah. Jangan samakan masalah bisnis dengan masalah ibadah. Kalau ibadah itu kaidahnya al-aslu fil ibadah al-hadhr atau al-man'u.
pada prinsipnya kalau dalam ibadah itu dilarang. Maksudnya kita nggak boleh beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kecuali ada perintah dan ada contoh gitu ya. Ya, Selain itu di ibadah dilarang berarti. dilarang. Contohnya kalau kita disuruh sholat 4 rakaat, sholat isya, yang 4 rakaat. Karena ada perintah 4 rakaat. Betul. Jangan mau gini, kalau sholat subuh berapa Pak Bayu? 2 rakaat. Kenapa dikit banget ya? Iya, masih pagi tak seger. Masih lemes. Padahal pagi-pagi kan kita waktunya untuk berolahraga ya. Iya. Saya kepengen pahala saya banyak 6 rakaat deh misalnya. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nah itu kalau masalah ibadah. Kalau masalah ibadah prinsipnya kita ngikut aja. Tapi kalau dalam masalah bisnis, kaedahnya memang berbeda. Al-aslu fil mu'amalat al-ibah. Pada prinsipnya boleh. Jadi apakah itu bisnis-bisnis yang kontemporer ya, yang baru seperti perbankan, asuransi, pasar modal, penjualan langsung berjenjang, e-wallet, e-money dan sebagainya. Ini kalau ditanyakan kepada saya, pada prinsip dasarnya itu adalah mubah. Mubah ini boleh ya? Boleh. Jadi nggak perlu mencari dalil ini boleh atau tidak bolehnya. Justru kalau ada orang yang mengatakan ini haram, dia yang wajib memberikan alasan. Kenapa haram? Dia harus menjelaskan sebab haramnya. Nah di dalam masalah bisnis, para ulama menjelaskan bisnis itu haram kalau ada unsur maisir atau judi, gharar atau ketidakjelasan atau penipuan, kemudian riba. Jadi kalau ada ustadz ulama yang menjelaskan bahwa multi level marketing atau PLB, penjualan langsung berjenjang itu haram, dia wajib bisa menjelaskan haramnya di mana. Kalau yang mengatakan halal atau mubah sebenarnya nggak perlu menjelaskan. Karena yang bilang haram itu yang mesti menjelaskan. Iya, betul. Gitu. Paham, Tat. Nah, kalau ulama-ulama yang menjelaskan haram itu, dia bisa menjelaskan sebabnya. Oke, boleh kita coba dengarkan dulu, kemudian nanti baru kita jawab. Tapi saya sering mengatakan begini Pak Bayu ya, memang maaf ya, beda antara ustadz dengan ustadz yang konsultan. Kalau ustadz itu tugasnya menjelaskan halal haram. Nah, banyak ustadz yang ditanya bagaimana hukumnya ini? Haram. Terus kalau haram gimana? Tinggalin. Ya. Karena haram tinggalkan. Nah, tapi kalau ustadz konsultan menurut saya kok berbeda. Ini haram dalam masalah bisnis ya. Kenapa haram? Oh, karena ada unsur gorornya misalnya. Kalau gitu gimana? Kita lakukan sebuah ikhtiar, usaha, bagaimana supaya bisnis ini tidak ada gorornya. Ya, gitu caranya. Itu bukan berarti mensiasati, Tat. Mensiasati ajaran, Tat. Ini kan bisnis, bukan ibadah. Karena kan kita tidak harus berbisnis seperti di zaman Nabi semua. Nah, kalau kita bisnis seperti di zaman Nabi semua, berarti gini, Pak Bayu tadi kalau belanja di sini ya, pakai apa Pak? Ya, pakai kartu kredit atau kartu ATM. Apa ATM? Debit kartu debit. Nah, yang orang paling umum, paling biasa pakai apa? Cash. Pakai cash kan? Cashnya pakai apa itu? Duit kan? Uang, duit, ya. Duitnya apa? Rupiah. Rupiah. Nabi pernah pakai rupiah nggak? Enggak, Tat. Nah, berarti haram dong. Nah, jadi menggunakan rupiah juga tidak ada di zaman Nabi loh. Apakah kita bilang haram? Nah, jadi bukan mengakal-akalin, tapi dia menjadi haram itu karena ada sebabnya. Maka tugas kita adalah menghilangkan sebab yang haram itu. Ibaratnya gini, prinsipnya kita boleh berpakaian. Pakaian ini boleh saya pakai. Saya pakai sholat boleh. Tapi kalau ada najisnya, nggak boleh dipakai sholat. Kenapa nggak boleh dipakai sholat? Karena ada najis. Najisnya di mana? Saya cari najisnya. Oh, najisnya misalnya di sini. Saya cuci lah. Kalau nggak bisa cuci, saya potong. Ibaratnya seperti itu. Jadi tidak usah galau kalau ada fatwa-fatwa haram itu. Nah, yang mengharamkan itu juga sebenarnya ada sebab-sebabnya sih. Contoh yang Pak Bayu sebutkan tadi dari fatwa ulama. Timur Tengah ya? Ya, betul. Ya, nah kalau dari Timur Tengah ini saya insya Allah alhamdulillah menguasai banget Pak Bayu. Kerajaan Arab Saudi, kemudian Lembaga Islam Fikih Sudan, kemudian juga ada Al-Iman Yordania, ya. Itu mereka menyatakan bahwa semuanya itu MLM haram, Tat. Pokoknya semuanya haram. Nggak ada yang halal, Tat. Sebenarnya itu tidak tepat juga. Kenapa? Di dalam fatwanya dari Lajnah Daimah itu saya baca, studi kasusnya itu pada beberapa perusahaan disebutin namanya. Yaitu maaf saya sebutin namanya ya.
Kalau misalnya ada yang di Indonesia, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, jangan tersinggung ya. Ini kan menurut fatwa itu. Iya. Disebutkan ya nama perusahaannya Hibatul Jaziroh, Biznas, Callquest, dan Questnet. Itu kalau menurut fatwa di situ. Jadi mereka hanya meninjau 4 perusahaan itu, Tat. Studi kasusnya di situ. 4 aja. Nah, tapi kemudian digeneralisir. Menurut saya nggak bisa lah. Di Indonesia kan multi level kan banyak. Anggota APLI aja udah 100 lebih kan. Iya. Nah, ini studi kasus dari 4 saja. Padahal kenyataannya memang berbeda. Mungkin di sana cuma ada 4 kali, Tat. Mungkin. Gak ada lagi di sana ada di 4, yang ada di sini nggak ada di sono. Iya. Jadi nggak bisa dijadikan Jadi studi itu aja kasus. mereka dasarnya. Atau mungkin karena ada usulan laporan, Tat. Laporan dari mungkin anggota MLM ini melaporkan ke sana dan kemudian diselidiki. Ya ini juga begitu. Jadi hanya 4 itu mungkin dasarnya, Tat. Mungkin itu juga, mungkin juga berdasarkan informasi dari informannya. Mohon maaf ya, Syekh di Arab Saudi yang bagus-bagus lah, saya sebutkan misalnya Syekh Sholeh Al Fauzan, Syekh Utsaimin. Apa ya beliau itu harus terjun langsung ke dunia multi level, kan udah nggak sempet. Ya dengan kesibukannya sebagai mufti kerajaan. Nah akhirnya apa? Ketika beliau memberikan fatwa itu kan bertanya kepada informannya. Nah informannya kan menyampaikan data berdasarkan data yang ada di negara itu. Nah negara itu, negara Arab Saudi, Sudan dan sebagainya, multi levelnya yang ada memang yang itu adanya. Sehingga ya disampaikan yang ada. Dia kan nggak sampai belajar ke Indonesia. Betul. Nggak sampai studi lapangan ke Indonesia. Ya, ini yang jadi masalah kan karena itu kan negara Islam yang memang boleh dibilang bagus lah ya, Arab Saudi, Yordania, Sudan itu kan pusat ajaran agama Islam. Ulama di sana aja menyatakan haram gitu. Kok di Indonesia yang mungkin mohon maaf ya kelasnya lebih dari mereka bisa berani bilang halal. Nah ini yang mungkin ya. Betul, itu bisa jadi. Tapi jawabannya begini, itu kan dia kan pusat agama Islam dalam bidang masalah ibadah ya. Kalau dalam masalah bisnis kan dia tidak menjadi pusat. Saudi bukan menjadi pusat bisnis ya. Bisnis Islam, ya. Banyak bisnis-bisnis yang ada di Uni Emirat Arab, Dubai tidak dikenal di Saudi kan. Banyak bisnis-bisnis yang di sini di sana nggak kenal. Nah gitu. Jadi memang iya Arab itu sebagai pusat Islam. Pusat awalnya Islam datang jadi. Tapi itu dari sisi ibadah kan. Kalau dari sisi bisnis kan tadi dikatakan. Kaidahnya dari para ulama bahwa bisnis itu pada prinsipnya halal. Ada dari negara mana aja pada prinsipnya halal. Kalau misalnya ada unsur maisir, gharar dan ribanya baru kita katakan haram. Nah kalau gitu caranya tinggal ilangin aja ribanya. Ya contoh yang paling gampang bank lah, bank. Bank itu kan dulu semua mengatakan haram ya Pak Bayu ya. Iya, iya. Nah, semuanya bilang haram. Semuanya bilang haram. Ada teman saya pun udah kerja di bank akhirnya keluar, Tat. Dia bilang wah nggak beres haram. Dia dagang jeans di Tanah Abang. Padahal jin kok dijual sih. Ada hantunya loh. Iya makanya itu. Jadi sebenarnya yang haram bukan banknya. Yang haram itu ribanya. Nah, riba itu kan, mohon maaf nih, kalau menurut fatwa di MUI kan bunganya. Yeah. Nah, sekarang kalau ada bank yang tanpa bunga, atau produk-produk bank yang tidak ada basis bunganya, ya nggak apa-apa. Transfer masuk dibilang haram. Iya. Sekarang kalau kita bayar listrik lewat bank masuk haram. Iya. Beli tiket lewat bank masuk haram. Yang haram kan transaksi yang berbasis bunga. Dengan pinjaman itu terutama ya. Ya betul. Jadi nggak semuanya haram. Kalau biaya transfer misalnya transfer dari bank A ke bank B ada biaya itu wajar ya, nggak haram. Wajar dong, itu namanya jasa. Iya. Ujroh ya. Nah begitu pula saya kira multi level ya. Jadi multi level kalau seandainya dulu dikatakan haram, mungkin juga ada benarnya dulu bilangin. Itu multi level yang belum melakukan improvisasi pembersihan unsur-unsur haramnya. Sekarang kan perusahaan multi level sudah banyak. Menurut pemerintah ada sekitar 400 kalau nggak salah ya. Yang pernah mendapat izin kan. Yang bergabung ke APLI ada sekitar 100 berapa itu? 112 ya. Iya. Nah tapi kan perusahaannya kan banyak. 400-an, maksud disamain dengan yang 4 itu saja. Ya kayaknya nggak adil lah ya. Gitu Pak Bayu. Oke, baik. Nah jadi tadi keterangan Ustadz tadi kan menyampaikan bahwa di negara-negara yang bilang fatwa itu cuma 4 yang diteliti. Sementara ratusan itu nggak diteliti. Harusnya kalau mau fair ya mereka lihat juga yang lain dong. Ya kan? Bukan cuma yang 4 itu aja. Karena kebetulan yang diteliti yang 4 itu juga adalah yang money game. Yang bermasalah gitu kan. Nah itulah. Jadi mereka bikin kesimpulan bahwa semua MLM itu adalah
haram gitu Tat. Betul. Nah ini Tat, kalau Sampelnya kurang pas lah kira-kira. Gitu. ini ada data yang di Indonesia nih Tat, yang waktu Munas NU nih di Jawa Barat nih Tat. Ini kenapa disebut mereka oleh pimpinan sidang waktu itu diputuskan bahwa ML itu haram. Ini salah satunya adalah adanya syarat uang pendaftaran dan kewajiban untuk membeli produk bagi calon anggota untuk memulai bisnis. Itu dibilang syarat itu adalah nggak benar gitu loh. Oke. Terus kemudian juga ada disampaikan, mohon maaf, diindikasikan bahwa anggota itu hanya mengejar bonus atau komisi sedangkan penjualan produk hanya sebagai kamuflase. Dan di situ ada 60% adalah markup harga untuk membayar bonus. Jadi itu di markup itu dasar mereka menyampaikan bahwa kenapa MLM ini disampaikan sebagai haram. Nah, yang ketiga adanya ketergantungan dari setoran member awal untuk membuat member-member yang lama itu tetap survive dan untuk mendapatkan keuntungan. Terus kemudian yang keempat, ini disampaikan pula oleh dalam sidang tersebut bahwa manfaat produk sebenarnya tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Artinya banyak sekali produk-produk ini yang terlalu disebut berlebihan. Bisa begini, bisa begitu, bisa bisa ini gitu kan. Sementara kenyataannya nggak seperti itu. Nah ini juga media dasar. Yang kelima nih Tat. Oh banyak juga rupanya. Iya ini dasar-dasar makanya beliau menyatakan bahwa ini adalah haram gitu kan. Adanya kecurangan atau pembohongan dari upline kepada anggota. Bahwa nanti kalau Anda masuk sini pasti sukses. Punya mobil mewah. Bisa ke luar negeri dan lain sebagainya. Dan kenyataannya nggak seperti itu Tat. Hanya sebagian. Nah inilah yang membuat kesimpulan bahwa MLM itu tidak benar. Atau asalnya haram lah gitu. Gimana tanggapan Ustaz nih? Baik. Itu kan keputusan NU ya. Nah, di Indonesia ini kan selain ormas NU ada ormas kemarin Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat ya. Selain ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI. Dan saya katakan sebenarnya induknya ormas Islam itu kan di MUI. Jadi MUI itu kan gabungan ormas-ormas Islam. Nah, ini juga membuat masyarakat jadi bertanya, NU-nya mengatakan haram, tapi MUI menyatakan ada yang halal kan? Iya. Fatwa yang Pak Bayu sebutin tadi, fatwa nomor 75 tahun 2009, bahwa MLM itu halal. Nah, mungkin saya jelaskan gini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, memang MLM ada yang haram, ada yang halal, ada yang subhat saya katakan. Subhat itu berarti antara halal dan haram itu tadi. Betul. Nggak jelas. Nah yang dijelaskan tadi itu adalah MLM yang haram. Yang karakternya seperti itu. Jadi sama dong berarti yang diteliti adalah yang haram nih sebenarnya. Iya. Nggak meneliti yang anggota APLI, berarti nggak diteliti kali ya? Mungkin tidak meneliti MLM yang sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI. Dalam hal ini DSN MUI. DSN, ya. Nah DSN MUI kan sudah menerbitkan fatwa. Multi level marketing itu bisa menjadi halal, disebut dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, kalau memenuhi 12 persyaratan yang ada di dalam fatwa tersebut. Nah, jadi MLM yang haram, ya yang digambarkan seperti yang di NU tadi. Ya, jadi member lama tergantung dari setoran member awal, kemudian ada markup harga. Juga ada bohong-bohongan itu tadi dijanjikan bisa begini, bisa begitu, bisa ini, bisa itu, tapi ternyata enggak gitu kan. Nah, ini kan banyak orang kecewa. Jadi kadang-kadang jadi orang yang udah dikeburu dijanjikan, semangat sekali untuk masuk, tapi pas kenyataan nih enggak seperti itu. Jadi mereka kecewa dan makanya benar berarti haram. Gitu. Padahal kalau MLM yang beneran, yang mengikuti peraturan pemerintah, itu kan biasanya ada legal ya, bagian legal ya. Iya ada. Sama bagian comply atau apa istilahnya. Iya. Itu saya sering mengawasi perusahaan negur-negurin tuh sampai mencat-mencatin member yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Itu kan istilahnya kan overclaim Mbak ya. Iya. Overclaim sama apa satu lagi namanya? Berlebih-lebihan dalam menjanjikan apa? Iya, untuk menjadi anggota itu pokoknya terlalu berlebihan lah. Itu kan dilarang sebenarnya kan? Itu masuk horor berarti ya. Iya, dan menurut aturan perusahaan yang satu dilarang kan? Sebenarnya dilarang kan. Jadi kalau percaya kalau di anggota APLI ini pasti semua sudah memiliki kode etik yang melarang kegiatan. Overclaim, terlalu berjanjikan sesuatu yang ini itu pasti dilarang kalau diangkat ini. Bluffing sebagian orang menyebutnya ya. Bluffing. Jadi adapun ada oknum yang melakukan seperti itu kan kesalahannya oknum. Betul. Mohon maaf kalau saya menyebutkan Islamnya. Islam itu agama yang baik. Walaupun ada yang korupsi, ada yang membunuh, itu kan oknumnya.
Ya, tidak bisa kita katakan agama Islamnya salah. Itu pelakunya yang salah. Aturan di multi level marketing yang saya tahu di perusahaan tidak boleh ada overclaim ataupun bluffing, kan nggak boleh. Betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi Kita kalau punya yang kode etik, melakukan nggak boleh melakukan seperti itu. nggak boleh kan? Betul, Itu kesalahannya itu. Kesalahan itu jangan ditimpakan kepada perusahaan atau kepada industrinya secara keseluruhan. Menurut saya Pak gitu ya. Yang masalah dibilang markup harga tadi gimana tuh, Tat? Markup Terlalu harga. tinggi, Tat. Oke. Dalam Islam yang saya tahu ada hadis begini. Suatu ketika harga-harga pada naik Pak Bayu. Orang nyebutnya inflasi bahasa zaman sekarang. Ya. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah agar Rasulullah menentukan harga-harga, melakukan pricing. Rasulullah nggak mau. Penetapan harga lah pokoknya gitu. Iya. Kan harga naik, saya bilang boleh dong menetapkan harga berapa nih gitu dijualnya. Jadi misalnya gini, nggak boleh jual kopi lebih dari sekian, nggak boleh jual baju lebih dari sekian. Melakukan, sahabat minta kepada Rasulullah melakukan hal itu, tapi Rasulullah nggak mau. Ya. Kenapa tuh, Tat? Nah, karena innallaha huwal qabidul basitur razik, atau kama qala Rasulullah. Jawab Rasulullah, Allah lah yang menggenggam sama melepaskan. Yang membagi rezeki, yang membentangkan rezeki itu adalah Allah. Nah, harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Rasulullah menyatakan, saya nggak mau nanti di akhirat dituntut oleh kalian. Dan yang punya barang kalian, yang beli kalian, maksud yang menentukan harga saya? Jadi dalam Islam sebenarnya pricing itu aslinya diserahkan kepada mekanisme pasar. Paling-paling nanti para ulama menjelaskan, dalam hal-hal tertentu pemerintah boleh intervensi menentukan harga-harga barang kalau ada mudorot, kalau ada bahaya. Artinya maksud saya adalah harga itu mau mahal mau murah sebenarnya bebas aja Pak. Gak ada masalah. Dan kalau saya bandingkan ya di multi level maupun di luar multi level, itu sebenarnya naikin harga itu di multi level itu malah ada batasnya. Kalau di luar multi level nggak ada batasnya. Maaf nih, di depan kita ada kopi nih Pak ya. Iya, kopi-kopi. Nah. Boleh minum Tat? Boleh, saya minum dulu nanti. Boleh saya komentar ya. Kopi ini kalau kita bicara bahan bakunya ya, kadang berapa sih Pak? Ya, kalau kita beli yang saset aja 1.500. Nah, 1.500. Di warteg 3.000 Tat. Nah, kalau kita ke kopi yang X lah, nggak usah disebut namanya. Ada yang 20.000 apa? Beda namanya Tat. Itu kopi sama kafe Tat. Oh. Beda. Jadi beda nama udah beda lagi Tat. Kayak itu, es teh. Kalau jadi iced tea udah mahal Tat. Beda harganya, beda bahasa ya. Es teh cuma 3.000. Kalau udah iced tea bisa 15.000 Tat. Kalau kopi hitam 3.000. Kalau black coffee 50.000. Nah, di dalam dunia percetakan dan penerbitan, saya tanya kok penerbit itu kalau jual buku tuh harganya berapa? Katanya di 4 kali lipat. Berapa cetaknya nanti dikaliin 4. Standarnya 400% itu. Berarti. Iya, itu standarnya gitu. Artinya apa? Apakah ini juga nggak disebut markup harga juga? Markup dong, karena lebih banyak. Nah, sementara di MLM ini kan ada ketentuan ya, kalau dari pemerintah ditentukan sebenarnya. Nggak boleh melebihi dari 40% dari harga member atau 60% dari harga penjualan payoutnya. Itu kan sebenarnya nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang Ustadz bilang tadi, ya kan? 4 kali lipat. Bahkan saya pernah minuman air putih biasa ya. Kalau seperpakat 3.500 Ustadz. Begitu di bandara udah naik tak jadi 14.000. Betul. Bahkan ketika di diskotik kita 25.000 Ustadz. Diskotik saya nggak tahu Pak ya. cerita teman. Tapi di restoran memang air itu makan beberapa kali lipat tuh ya. Betul. Itu nggak dibilang haram itu ya sama orang-orang ya. Makanya tadi saya bilang kalau di multi level masih ada batasannya, di luar multi level malah nggak ada batasnya. Iya. Tadi Pak Boy kan di diskotik ya, saya nggak pernah ke diskotik. Itu cerita temen yang pernah ke sana cerita gitu saya ya? gitu loh. Bisa aja deh. Tapi air putih yang biasa dijual 2.000 atau 2.500, kalau di restoran saya lihat harganya memang 13.000, 12.000, paling murah 11.000 Pak. Itu berapa kali lipat? Markup dong namanya. Haram juga dong. Iya. Jadi kalau dibilang itu ya. Kesimpulannya beli air minum di bandara haram. Ya inilah yang perlu kita ketahui ya. Memang jadi harga itu tidak ada ketentuan pastinya. Namun di MLM ini tidak sejauh itu markupnya. Ada ketentuan pemerintah yang menentukan tidak boleh lebih dari 40%. Itu ketentuannya. Jadi
Ini yang harus dipahami. Sedangkan kalau kita di pasaran itu kan markupnya gila-gilaan ya Tat ya. Iya. Dan bahkan saya pernah meneliti satu produk ya. Saya tidak sebutkan produknya, tapi yang jelas kalau kita beli di pasaran itu, pada sangat kenal ya, ini 3.000. Namun ketika saya teliti di pabrik, dari pabrik berapa, itu cuma 700 Tat. Tapi di pasaran 3.000. 3.000 rupiah ya. Karena apa? Dari pabrik keluar ke distributor. Itu bukan multi level ya? Ya bukan. Nah, berarti haram juga dong. Kan ada makam. Itu tinggi sekali gitu kan. Nah inilah yang kemudian. Nah terus satu lagi Tat. Nah sebentar, masalah makam harga. Selain mau ngomong Tat. Saya pernah mencoba langsung memeriksa. Apakah benar produk-produk multi level marketing itu semuanya lebih tinggi dari harga barang yang bukan multi level marketing? Saya pernah cek ke salah satu apotek gitu ya, tapi nggak sebutin namanya lah ya. Ternyata di situ banyak produk-produk yang lebih mahal daripada yang di multi level marketing. Jadi kadang-kadang orang ini nggak ngerti membandingkan harga suatu produk, tapi bukan pada levelnya itu loh. Ya jangan bandingin kopi yang di warteg dengan kopi yang di kafe lah ya. Walaupun mungkin kopinya boleh jadi sama, tapi kan tempatnya juga berbeda. Cuman pakai gini, kocok-kocok gini. Jadi kayak gini, jadi kelihatan keren ya kan. Kocok-kocok. Jadi mahal dikit ya. 5.000. Gitu. Ngocoknya mahal kan. Nggak sengajaknya ya. Gak apa-apa saya nyebutin produk ya, tapi bukan merek ya. Produk yang dijual di multi level kan banyak dari herbal atau suplemen atau kecantikan. Iya. Nah, kalau saya pribadi ini termasuk pengguna Omega memang ya. Omega kan banyak dari perusahaan mana aja ya. Ternyata saya lihat yang di multi level dengan yang di luar multi level, mahalan yang di luar multi level. Saya pernah ngecek. Saya juga kaget, jadi enggak semua produk multi level itu lebih mahal dari produk yang tidak multi level. Ya tergantung sebenarnya ada kelasnya sih. Jadi membandingkannya harus tepat itu. Jangan hanya dilihat satu contoh, dua contoh saja. Itu Pak Bayu tentang markup. Nah ini yang dari salah satu alasan dari fatwa ulama nih Tat ya. Yang tadi. Dalam fatwa Kerajaan Arab Saudi, Al-Lajnah Al-Daimah nomor 229. Al-Lajnah Al-Daimah. Ya, nomor 22935 tanggal 14 Rabiul Awal ya, 1425 atau 24 April 2004 menerangkan mengenai MLM yang terlarang karena di dalamnya 2004. Jadi ya lama nih 1425 Hijriah waktu itu mereka bikin fatwa. Karena terdapat bentuk riba fadl dan riba nasiah, yaitu anggota diperintahkan untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya sedikit lantas mengharapkan hasil yang lebih besar. Nah ini mereka bilang itu adalah dasar satu riba. Jadi mereka hanya keluar uang sedikit tapi mengharapkan imbalan nanti yang besar gitu loh. Baik. Mereka hanya keluarkan 1 juta tapi nanti bonusnya bisa 5 juta misalnya seperti itu. Nah ini yang salah satu yang membuat mereka berempat bahwa ini juga haram karena ada riba itu tadi. Itu mungkin fadl sama nasiah ya. Itu mungkin dia belum tahu bahwasanya multi level yang benar itu kan tidak boleh membagikan bonus dari uang pendaftaran. Nah, itu kan money game itu bukan multi level. Yang melaksanakan seperti itu namanya money game bukan multi level. Yang namanya multi level menurut aturan pemerintah ya, belum sampai ke MUI ya, kan nggak boleh membagikan bonus dari uang pendaftaran perekrutan nggak boleh kan? Betul. Nggak ada bonus perekrutan tuh nggak ada multi level yang benar. Kalau ada yang seperti itu namanya bukan multi level, itu money game. Ya, di Apli kan semuanya dilarang kan? Iya. Tidak boleh ada pembagian bonus rekrutmen. Nah kalau orang mendaftar, membayar, itu dia harus ada kompensasinya. Dia membayar untuk membeli starter kit atau untuk membeli produk. Tidak biaya pendaftaran. Kalau ada biaya pendaftaran, kemudian biaya pendaftaran dibagi-bagi, nah itulah yang nggak boleh. Nah yang dimaksud dengan riba, itu yang dimaksud. Jadi kan saya bayar uang pendaftaran nih Pak, misalnya 100.000. Nanti saya bisa dapat 10 juta. Iya. Dari mana? Dari uang member-member yang pada gabung berikutnya. Kalau di multi level di Indonesia kan nggak boleh. Maka saya katakan, itu kan fatwa yang di sono, di Indonesia nggak begitu kenyataannya. Kalau yang ada begitu, betul. Itu bukan multi level yang dapat izin. Itu money game pastikan itu. Nah ini tak ada pertanyaan dari para member yang sering kali saya dengar ya. Dan juga ada di WA saya juga ya. Ini tentang tentang transaksi 2 akad. Ini banyak sekali dari nggak bisa ditanyakan tuh. Karena dalam MLM ini ada transaksi 2 akad. Sementara transaksi 2 akad itu dilarang dalam Islam. Bagaimana penjelasannya, Tat? Baik.
transaksi dua akad itu dilarang. Bai'ataini fi bai'atin atau shafaqataini fi shafaqatin. Ya. Hadisnya benar, tapi pemahaman orang banyak yang salah. Yang dimaksud dengan dua akad dalam satu akad itu, di antara penjelasannya adalah bai'ul inah namanya. Bai'ul inah itu jual beli fiktif. Maksudnya gimana tuh? Jual beli fiktif contohnya gini ya, misalnya nih, saya punya HP, Pak Bayu butuh duit. Pak Bayu itu butuh duit 5 juta. Mau utang kepada saya. Kalau utang 5 juta berarti nanti bayarnya 5 juta kan Pak ya? Saya nggak ada untungnya. Terus gimana caranya ya? Kalau 5 juta saya sudah bayar 6 juta namanya riba. Nah caranya gini Pak Bayu. Pak Bayu belilah HP saya dengan harga 4 juta. Nah saya kasih, terima dulu Pak Bayu, nih, 4 juta. Ya. Nah, Pak Bayu bayarnya nanti, kan nggak punya duit. Pak Bayu nggak punya duit kan? Utang dulu lah. Nah udah, utang 4 juta kan? Utang 4 Oke, juta. HP udah dibeli sama Pak Bayu dengan harga 4 juta. Nah, saya beli lagi Pak Bayu. Saya beli lagi, 5 juta saya beli. Oh iya. Nah, saya beli 5 juta, duitnya saya kasih. Sekarang kasih ya. Oh jadi Kayaknya nggak cukup ya Pak? transfer. Saya kasih Pak Bayu 5 juta. Sekarang Pak Bayu terima 5 juta. 5 juta. 1 juta ya. Tadi kan saya beli 4 juta. Terus kemudian jual lagi 5 juta. Intinya nanti jual belinya dengan harga yang berbeda. Jadi Pak Bayu membeli 4 juta. Tadi kan beli 4 juta ya? 4 juta. Tapi utang. Berarti Pak Bayu utang 4 juta kan? Iya, oh benar. Iya. Tapi sekarang kan 5 juta. Iya. Jadi intinya adalah jual beli fiktif. Jadi intinya adalah ngutangin sebenarnya. Paham. Jadi Pak Bayu terima duit dari saya 5 juta, tapi nanti saya suruh bayar. Iya, saya punya utang 4 juta gitu. Biar 5 juta. Oh iya. Atau saya beli dengan harga 2 juta biar gampang lah ya. Saya beli 2 juta tapi cash Pak Bayu. Saya beli 2 juta tapi cash. Jadi Pak Bayu terima duit 2 juta tapi punya utang kepada saya 4 juta. Itu maksudnya. Gitu. Itu bai'ul inah. Itu diantara makna adalah dua akad dalam satu akad. Atau yang namanya dua akad dalam satu akad adalah jual beli yang nggak jelas. Misalnya nih, Pak Bayu ini saya jual HP saya. Berapa harganya? Kalau Bapak Bayu bayarnya besok 3 juta. Kalau bayarnya bulan depan 4 juta. Kalau bayar tahun depan 5 juta. Udah bawa aja. Ini nggak jelas ini. Ini yang nggak boleh. Sebenarnya 3 juta apa 4 juta nih Jel. Tergantung bayarnya kapan. Itu yang dimaksud dengan bai'ul inah. Bukan berarti ada satu produk yang ada akadnya 2. Contohnya kalau dia multi level kan yang dituduh 1 akad membeli, ya kan? Yang kedua adalah akad menjadi istilahnya calo atau simsar atau jadi agennya perusahaan. Iya samsaroh lah misalnya. Samsaroh itu kan. Atau akad jualah. Intinya di situ ada satu akad plus. Akad yang pertama adalah ketika saya membeli ke perusahaan namanya akad jual beli. Setelah itu saya menjualkan, nanti saya dapat bonus. Pakainya akad jualah atau akad yang lainnya. Ini ada istilah namanya al-uqudul murakkabah. Ya, akad double, akad hibrid itu tidak semuanya yang dimaksud dalam hadis itu. Contoh yang saya contohin gini. Anak sekolah aja biar gampang. Pak Bayu kalau sekolah, menyekolahkan anak, pertama kali disuruh bayar beberapa uang. Ya, itu uang apa Kak? Uang pembangunan lah. Ada uang pembangunan. Uang beli baju seragam. Ada uang seragam. Ya, terus kemudian ya buku-buku lah. Jadi itu berapa akad tuh? Ya satu kan jual beli kan. Beli. Uang pangkal. Uang pangkal itu masuk jual beli? Bukan pembangunan gedung lah. Mereka bikin gedung ceritanya kan. Itu infak kan berarti kan? Berarti akad lagi, yang lain lagi. Terus? Ya terus beli seragam. Nah, seragam jual beli kan? Beli seragam, iya sama buku-buku lah. Gitu. Nah itu jual beli lagi. Itu berarti udah 2 akad tuh. Nah atau gampang lagi. Ketika saya menyekolahkan anak saya, dia harus bayar SPP di pesantren ya. Setiap bulan misalnya bayar 1.500.000. 1.500.000 ini akadnya apa ini? Iya. Ya termasuk untuk in the cost, nah kalau pesantren ya. Betul. Kamar, makan. Kalau untuk kamarnya berarti kan jasa Pak. Kalau untuk makannya kan berarti jual beli. Kalau untuk pendidikannya bisa jasa, bisa infak itu. Itu berarti udah 2 akad atau 3 akad itu. 3 malah itu. Berarti haram juga gitu. Nah jadi maksud saya, pemahaman orang tentang 2 akad itu apa yang dimaksud? Itu yang salah. Hadisnya benar, tapi pemahaman orang tentang 2 akad itu yang dimaksud oleh Nabi itu apa? Nah makanya yang saya sampaikan tadi itu penjelasan dari para ulama hadis. Kalau saya melihat dari syarah ya, syarah itu ada
penjelasan dari hadis itu, bukan dari saya tadi. Jadi yang dimaksud adalah bai'ul ina atau ketika menjual harga tapi harganya nggak jelas. Bisa 3 juta, bisa 4 juta. Itu yang dimaksud 2 akad dalam 1 akad. Bukan bergabungnya antara akad A dengan akad B. Nggak begitu semuanya gitu. Naik pesawat terbang gitu kan, ada tiket, ada makanan juga. Nah, gitu kan. betul. Plus asuransi. Asuransi 3 juga. akad ya. Atau di hotel ya Tat ya. Nah, betul. Kita nyewa hotel, sewa kamar, ada makan paginya nanti dapat, ada fasilitas sauna juga misalnya gitu kan. Kemana-mana dari sauna, ada spa lagi. Jangan-jangan. Nginepnya aja deh. Nginepnya itu berarti kan jasa, ujroh. Dapat makannya kan berarti jual beli. Berarti 2 akad juga. Nanti lama-lama haram juga deh. Pakai kolam renang lagi ntar kan. Pakai kolam renang. Jadi tolong dipahami yang dimaksud dengan 2 akad dalam 1 akad itu apa. Tolong dicek lagi ya. Bapak-bapak ibu belajar lagi. Jangan langsung menafsirkan hadis yang suka sendiri gitu maksud saya. Gitu. Nah kalau ini Tat, kalau misalnya orang punya utang. Oke, utang lunas. Tapi anak lu nikah sama saya. Itu 2 akad benar. Tapi anak lu cakep nih nikah sama gua nih gitu. ini gak saya jawab deh, takutnya jadi beneran ntar. Punya utang banyak, oke utang lunas, tapi syaratnya anak lu nikah sama saya. Ayo gimana? Kayak zaman Siti Nurbaya lagi ntar. Bakat itu ya, oke Tat. Nah ini Tat, jadi kita belajar dari tadi ya, masalah halal haram itu kan memang masih terus berkembang di masyarakat nih Tat ya. Dan ini memang kelihatannya perlu upaya-upaya khusus baik dari APLI sendiri, para anggotanya, juga mungkin dari DSN MUI untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, memberikan pemahaman gitu kan. Karena rupanya masih banyak juga nih yang belum mengerti, belum memahami lah masalah MLM ini Tat. Nah kira-kira saran lu gimana dia Tat ke depannya nih? Baik, begini. Kalau MUI itu posisinya di Indonesia memang sebagai ormas. Dia bukan regulator, dia nggak bisa ngatur. Nah di MUI itu kan ada namanya Dewan Syariah Nasional, DSN MUI. Nah itu tugasnya dia hanya memberikan fatwa. Nah fatwa tentang multi level marketing syariah atau PLBS itu memang sudah diterbitkan DSN MUI tahun 2009. Tapi banyak masyarakat yang belum tahu, gitu kan? Nah kalau ditanya ini gimana dengan DSN? Nah karena DSN sebagai ormas ditugaskan oleh pemerintah kira-kira tugasnya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan, memberikan fatwa lah kalau bahasa jelasnya. Ya dia nggak bisa melakukan sosialisasi memang. Yang melakukan sosialisasi mungkin ya pemerintah ataupun asosiasi. Nah, jadi tugasnya MUI memang hanya sampai di situ ya. Nah, adapun fatwa ini kurang dikenal oleh masyarakat yang memang perlu sosialisasi. Mungkin bagus nih kalau asosiasi bisa membantu sosialisasi fatwa ini. Nah, boleh tuh. Gitu kan. Yang kedua, udah 13 tahun Tat fatwa ini loh. Iya, tahun 2009 sampai sekarang ya. Sampai sekarang loh. Nah, kalau buat industri, nah saya saran saya gini, supaya perusahaan-perusahaan ini yang mematuhi aturan tentang multi level yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kode etiknya. Nah, yang paling bagus lagi saya sarankan kalau bisa nih anggota APLI banyaklah yang minta sertifikasi ke DSN MUI. Sertifikat syariah. Sertifikat syariah. Karena sampai saat ini baru 11 ya. Baru 11 perusahaan yang dari sudah mendapat. Tadi itu tadi. Iya, dari sekitar 400. Kalau semua mungkin ya semua yang daftar syariah itu barangkali nggak akan ada fenomena hal-hal lagi ya. Ada. Jelas yang udah punya syariah pasti halal. Yang nggak punya ya dipertanyakan bagi saya beragu gitu kan. Nah sama dengan inilah, kalau katakanlah perbankan, itu kan pemerintah sudah ada undang-undang tentang perbankan syariah dan perbankan konvensional. Betul. Di asuransi sudah ada asuransi syariah, ada asuransi konvensional. Di pasar modal, ya alhamdulillah saya dapat sertifikat sebagai ahli syariah pasar modal ya. Nah, boleh mengawasi di pasar modal saya. Itu jelas ada pasar modal syariah, ada pasar modal yang konvensional. Nah di multi level ini belum ada. Dari regulatornya, maksudnya dari Kementerian Perdagangan, memang belum ada divisi yang mengurusin syariah. Nah karena belum ada, maka itulah salah satu penyebabnya yang syariah ini belum terkenal. Karena memang belum ada aturannya. Gampangnya kalau saya ungkapkan bahasa ini, memang untuk mendapatkan sertifikat syariah itu tidak wajib. Ini sukarela. Yang mau aja, maka ya yang mau itu baru 11, karena nggak wajib sih ya. Iya betul. Nah bagi masyarakat, kalau ada perusahaan multi level yang sudah mendapatkan sertifikat syariah, Bapak Ibu mantap saja yakin itu adalah halal. Karena gini, istilah syariah dan istilah halal itu boleh dibilang sama ya. Maksudnya gini,
sebagai label bahwa ini adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi. Kalau halal itu label untuk produk berupa barang. Kalau misalnya ada makanan, minuman, ini boleh dikonsumsi atau tidak bagi yang beragama Islam, kalau ada halalnya boleh. Nah, kalau untuk jasa itu istilahnya syariah. Itu. Jadi syariah dengan halal itu maksudnya sama. Maksudnya sama, halal itu untuk halal berupa barang, yang syariah itu adalah halal untuk jasanya. Jadi saya sarankan industri multilevel, anggota APLI khususnya kalau bisa banyak yang inilah berbondong-bondong mensertifikasi syariah buat masyarakat. Kalau udah ada label halal, tenang ya. Iya, syariah pasti percaya. Tenang ya, benar-benar. Kalau nggak percaya kepada regulator, nggak percaya kepada ulama, kepada siapa lagi? Kalau ada pendapat ustadz, 1-2 ustadz, itu kan pendapat pribadi. Betul. Tapi pendapat lembaga dalam hal ini MUI, dari kan ustadz banyak di situ ya. iya. Profesor, doktor, haji, kiai haji semua. Profesor, doktor, kemudian plus praktisi. Nah, jadi nggak asal teori. Ini bukan hanya pemikiran satu orang situ tadi ya. Betul. Jadi kalau MUI itu ada kolektif ya, pendapat kolektif. Begitu Bapak kira-kira. Jadi di sini perlu dipahami, bukan berarti yang tidak punya sertifikat syariah itu haram, tidak ya. Mungkin mereka juga sudah banyak mempraktekkan hal-hal yang sesuai dengan syariah. Artinya karena ada ketentuan undang-undang, ada ketentuan kode etik yang mereka buat. Seperti makanan juga, bukan berarti yang tidak ada label halal itu haram, belum tentu. Namun di sini untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat, kepada calon anggota, kepada anggota bahwa perusahaan yang kita pimpin ini adalah benar-benar halal, yaitu dengan seperti saya bilang tadi, memiliki sertifikat syariah atau PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Gitu tak kira-kira ya? Betul. Nah, sekali lagi saya katakan tidak wajib loh ya, karena tidak ada kewajiban dari pemerintah, tetapi supaya kita bisa menepis pendapat masyarakat yang MLM haram. Yang bilang haram siapa? Ustadz A. Nah, apa-apa. Ini MUI mengatakan halal, ini sertifikatnya. Ini buktinya. Itu aja. Praktis simpel ya. Betul. Yang kolektif ini lebih kuat daripada yang pribadi. Pendapat MUI lebih kuat dari pendapat Ustadz A, Ustadz B. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Tat. Ilmu dan sarannya serta manfaat yang selanjutnya kita dapatkan dengan bincang-bincang ini Tat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada anggota maupun calon anggota bahwa MLM ini sebenarnya tidak semuanya haram. Meskipun di luar sana itu masih ada yang bertindak atau berbuat sesuatu yang haram seperti money game dan lain sebagainya. Mereka mengatasnamakan MLM dan ini pun pemerintah sudah menindak ya. Tapi percayalah bahwa MLM yang berjalan di anggota APLI ini insya Allah semuanya itu adalah halal ya. Karena sudah teruji dari materi marketing plan-nya, teruji dari kode etiknya dan lain sebagainya. Dan di APLI pun kita punya divisi untuk penegakan kode etik. Jadi kalau ada anggota-anggota yang menyalahi kode etik maka akan ditegur. Sekira demikian podcast kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Ustaz sekali lagi atas kehadirannya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.